Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mufaspedia hadir berbagi edukasi, geografi, dan informasi terkini. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari materi langkah-langkah penelitian geografi pada materi kelas 10 mata pelajaran geografi tentunya. Kali ini terkait dengan penugasan materi tersebut, langkah awal kita harus mengenal bagian-bagian dari isi laporan dalam penelitian geografi. Nah, apa saja bagian-bagian dalam penulisan penelitian geografi? Yang pertama adalah bagian pembuka, di mana bagian ini memuat judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Kemudian pada bagian berikutnya, yaitu pada bagian isi, di mana bagian ini memuat pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Kemudian pada bagian terakhir, yaitu pada bagian penutup, di mana bagian ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampirannya. Oke, kita lanjut pada bagian pembuka. Nah, pada bagian pembuka ini yang pertama tentu saja adalah halaman judul. Nah, pada halaman judul ini konsepnya adalah pertama kita ketik laporan penelitian geografi. Kemudian kita ketik judul penelitian geografinya. Umpamanya di sini pencemaran lingkungan akibat sampah di Pasar Maron, Probolinggo. Ingat ya, ini hanya sekedar contoh buat gambaran dalam kegiatan pembuatan penelitian geografi. Kemudian biasanya kita menempatkan logo di dalam halaman judul ini. Kemudian kita tambahkan disusun oleh umpamanya penugasan ini dibuat berkelompok ya. Di sini saya contohkan kelompok Geo 1. Kemudian di bagian akhir bawah ya, pada cover laporan penelitian ini kita tempatkan nama sekolah kita. Nah, pada lembar berikutnya yaitu lembar pengesahan. Nah, kita ketik halaman pengesahan. Kemudian judul penelitiannya, contoh pencemaran lingkungan akibat sampah di Pasar Maron, Probolinggo. Kemudian nama penelitinya, kebetulan tadi karena berkelompok, dan kita lanjutkan dengan telah diterima dan disahkan sebagai laporan penelitian geografi. Kita tentukan hari dan tanggalnya, umpamanya hari Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021. Kemudian tempat pengesahannya umpamanya di SMA Negeri 1 Maron atau di sekolah masing-masing ya. Kemudian biasanya pada lembar pengesahan ini cukup guru pembimbing atau guru mapelnya, namun tidak ada salahnya juga jika kepala sekolah atau pimpinan di lembaga ikut mengesahkan agar karya siswa atau bimbingan kinerja dari guru mapel tersebut juga bisa diketahui dan disahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira begitu ya di halaman pengesahan. Oke, kemudian lanjut pada lembar berikutnya, masih tetap di bagian pembuka ya, yaitu berupa abstrak. Nah, abstrak ini adalah bagian penting karena merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah laporan penelitian atau karya ilmiah, di mana sebuah laporan penelitian atau karya ilmiah itu ditujukan agar pembacanya dapat dengan cepat dan mudah melihat tujuan dari sebuah tulisan laporan penelitian. Oke, kira-kira contohnya begini. Oke, kita ketik abstrak, kemudian kita ketik judulnya, pencemaran lingkungan akibat sampah di Pasar Maron, Probolinggo. Kemudian dibuat atau disusun oleh kelompok dan nama-nama yang ada di dalam kelompok tersebut. Kemudian, nah di sini kita berikan sedikit informasi.
di dalam abstraknya. Jadi jangan lupa juga mencantumkan keyword atau kata kuncinya, yaitu sampah, pencemaran, dan pasar. Oke, kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu di lembaran keempat, yaitu kata pengantar. Nah, kata pengantar ini juga menjadi bagian penting sebagai pengantar kepada pembaca sebagai gambaran umum dari sebuah laporan penelitian. Oke, contohnya kira-kira seperti ini. Umpamanya dalam proses pembuatan laporan penelitian ini tadi kan sudah disinggung tentang pengesahan ya, ada Bapak Kepala Sekolah ya, di sini juga turut serta berkontribusi. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Guru Mapel atau guru pembimbing di dalam kegiatan penelitian ini. Kemudian yang ketiga umpamanya semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Kita tulis tempat dan tanggal pembuatannya. Oke, setelah kata pengantar selesai, kita lanjut pada daftar isi. Nah, di daftar isi ini tentunya para pembaca akan bisa mengetahui uraian isi, kemudian di halaman berapa ya, untuk memudahkan para pembaca mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, pada bagian terakhir di bagian pembuka itu juga ada umpamanya daftar gambar-gambar. Contoh di dalam penelitian ini umpamanya kita di lokasi melihat tumpukan sampah yang berserakan ya. Itu juga kita bisa dokumentasikan sebagai lampiran bukti bahwa kita melakukan pengamatan di dalam penelitian ini. Kemudian kita umpamanya melakukan wawancara di dalam pengamatan, kemudian kita juga bisa melampirkan gambar-gambar waktu guru pembimbing dan siswa melakukan pembimbingan ya, sebelum pelaksanaan kegiatan penulisan laporan penelitian geografi. Kemudian ada foto dokumentasi, umpamanya ada diskusi kelompok atau pembentukan kelompok ya sebelum pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang terakhir mungkin aktivitas presentasi hasil penelitiannya. Nah, setelah pada bagian pembuka selesai, kita akan lanjut pada bagian berikutnya, yaitu pada bagian isi, di mana pada bagian isi inilah bagian pokok penting dalam penulisan kegiatan laporan penelitian. Nah, di bagian isi kita awali dengan pendahuluan. Nah, bab 1 kita umpamanya tulis pendahuluan. Saya contohkan, yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, ini penting ya, karena di dalam pembuatan penulisan karya ilmiah atau laporan penelitian tentu saja kita harus menemukan masalah-masalahnya terlebih dahulu.
Oke, setelah latar belakang masalah selesai, kemudian kita rumuskan masalahnya ya. Jadi setelah latar belakang masalahnya ketemu, kemudian kita rumuskan masalahnya. Nah, biasanya rumusan masalah ini pasti akan terkait dengan apa, bagaimana, dan di mana. Jadi setelah ada latar belakang masalahnya ketemu, jadi kita rumuskan masalahnya ya untuk kita teliti. Kemudian tujuan penelitian ini adalah, yaitu contoh umpamanya ya, satu, untuk mengetahui sampah dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran, kira-kira gitu, dan seterusnya. Kita lanjut kepada manfaat hasil penelitian ini. Bab berikutnya adalah tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini merupakan sumber literatur atau referensi yang bisa kita gunakan atau penulis atau peneliti untuk bahan perbandingan ya, dan peninjauan terhadap masalah yang sama. Ketika bab kedua atau tinjauan pustaka sudah selesai, kita menginjak pada metode penelitian, yaitu pada halaman berikutnya masih tetap di bagian isi ya, di mana bab 3 tinjauan pustaka ini adalah sumber literatur atau referensi. Nah, pada metode penelitian ini adalah langkah-langkah atau cara untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis dan terukur, tentunya sesuai kebutuhan penulis atau penelitinya.
Setelah metode penelitiannya selesai, kita lanjut pada langkah berikutnya, yaitu pada bab keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini akan dibahas hasilnya. Contoh di sini kita cantumkan gambar-gambar atau dokumentasi berupa tumpukan sampah ketika kita melakukan pengamatan di lokasi. Oke, setelah hasilnya ketemu, kemudian kita melakukan pembahasan. Nah, kita lanjut pembahasannya, masih tetap di lampiran berikutnya tentang hasil dan pembahasan. Di sini kita juga bisa menunjukkan atau melampirkan dokumentasi berupa foto-foto pengamatan atau foto-foto wawancara. Nah, setelah hasil dan pembahasan selesai, kemudian pada lembar berikutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kemudian setelah kesimpulan kita buat saran.
pada bagian berikutnya, yaitu bagian terakhir, yaitu bagian penutup ya. Nah, di sini di bagian penutup ada daftar pustaka. Nah, apa itu daftar pustaka? Yaitu bagian terakhir di mana sebuah penulisan laporan penelitian yang menjadi rujukan bagi penulis atau peneliti bisa berupa jurnal, artikel, karya-karya ilmiah baik cetak maupun digital di internet. Jadi kita bisa manfaatkan internet ya untuk mencari referensi atau mencari sumber-sumber literatur yang bisa kita gunakan sebagai bahan perbandingan untuk melaksanakan kegiatan penelitian geografi. Nah, kemudian mungkin kita bisa menambahkan lampiran-lampiran seperti yang termuat di dalam daftar isi tadi, bahwa ada daftar gambar di mana lampiran di sini ada aktivitas pembimbingan, kemudian gambar berikutnya ada aktivitas diskusi kelompok, dan ada aktivitas presentasi hasil penelitian. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.